Everybody say, woo! Jalan kawan, dimati saja. Oh, bikin lagu tentang sumpah panas. Yo, sumpah panas, bikin gemas. Sumpah panas, bisa mengganas. Sumpah panas, jangan cemas. Sumpah panas, jangan lemas. Oh, sumpah panas. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu nih. Lu tunggu sini dulu ya. Siap. Kita jumpa lagi dengan podcast Soal Panas dari studio kami di Cilegon, Banten. Tentunya persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Jangan salah, KSP itu Krakatau Sarana Properti. Ya. Oke, seperti biasa nih, ada ini main brurce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Haryo Pramu. Dan kita kedatangan bintang tamu. Siapa nih? Nah ini sekarang lagi hangat nih bola nih. Hangat. Lagi panas nih, lagi jadi top hit nih. Oke. Apalagi kita habis juara SEA Games. Nonton nggak? Semalam Indonesia ya? Thailand. Semalam tuh. Indonesia Thailand. Pertandingan yang dramatis. Gua aja merinding liatnya. Tapi waduh, hebat tuh anak-anak main, nggak ada capeknya. Gitu ya. Nah, supaya lebih jelas pembahasan atau ngobrol kita siang hari ini, tamu yang kita undang juga ini bintang sepak bola, bos. Gua pakai contekan nih. Hah? Jangan, nggak usah pakai contekan. Ya nggak? Ntar dia ngomong juga lu bisa tanya lagi balik. Jangan, nggak bagus loh, gini-gini nggak bagus. Ntar ditanya suka tersinggung. Lu nanya begini, gimana Pak, gini-gini. Lu nanya kan, parah yang ditanya. Lu nanya sama gua, apa nanya sama handphone lu? Ah, gitu. Kira-kira. Lebay nggak? Mantap. Makan buah atap kali. Oke, Muhammad Nasuha. Wuhuu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Tahu. Siap. Kang Tahu. Jangan gede-gedein yang tahunya biasa aja. Kang Tahu. Bos, selamat datang ya di Soal Panas. Ini berarti Muhammad Nasuha, mantan pemain nasional waktu AFF tahun 2010, juga mantan pemain di Sriwijaya, Persija, Persib. Wah, ini bicara jam terbang udah keren punya. Jadi nggak salah kalau saya ngundang bintang sepak bola yang satu ini. Kita mau korek semuanya. Oke. Menurut versi, ntar dulu belum. Lu pakai apa tuh copot-copot lagi? Mana? Jadi kita mau tahu versi Muhammad Nasuha soal pertandingan atau ceritanya mengenai final SEA Games antara Indonesia dan Thailand. Muhammad Nasuha, badan lu masih bagus aja. Hah? Ini udah gendut nih. Wah segitu sih kagak lu. Gila. Ini berat naik terus. Om. Udah kayak ini nih, apa? Papan jendela atau rata? Rata kalau ditimbang berat tapi. Bos, sekarang ngapain aja bos? Lu kan mantan-mantan semua tuh, Sriwijaya, Persib, Persija, Piala AFF 2010. Itu AFF 2010 itu gila, itu pertandingan yang gue bakal nggak lupa tuh. Iya kan? Itu pertandingan gue nggak tahu ceritanya mana yang bener, banyak banget gosipnya. Iya. Hah? Tapi gue nggak mau nanya itu dulu, ntar lu ceritain juga tuh soal itu, gue pengen tahu juga. Siapa ngomong di karir lu nih, lu di Persija, di Persib, terus PSSI, berapa tahun tuh total lu ngabdi di sepak bola? Atau berkarir di sepak bola? Kayaknya nggak lama dari 2024 sampai 2012. Hah? Sekitar berapa tahun itu ya? 2000 berapa? 12 udah pensiun. Karena cedera. Cedera otot dengkul. Dengkul. Kok kena? Iya. Kena di mana tuh tadi itu? Main Waktu lawan itu siapa? main di Persib lawan Persija. Ya, sesama bangsa sendiri makan makanan gimana? Tapi bener lagi musim sih sekarang. Justru Ya. ini bukan karena benturan atau
body charge enggak. Karena salah numpuk. Hah? Oh Salah tumpu. salah naro ya? Iya, Iya. Oh gua pikir karena lagi musim sekarang bos. musim apa tuh? Sama bangsa main gontok-gontokan lagi musim sekarang. Keceplosan gue. Maaf. Mas Muhammad Nasuha ya. Ya. Mas, ini kan aneh orang awam nih. Nonton bola di TV doang. Ya. Punya anak, pengen kayak yang di TV. Nah, Dari mana mulainya? Dulu ceritanya tuh gimana? Dari SMA deh kata. kalau itu mirip dengan perjalanan karir saya itu. Ya gimana tuh? Jadi emang dulu saya ketika saya menentukan jadi pemain bola itu emang udah hobi pertama, tapi Hobi ya. Anak kampung main bola lah. ya betul. Tapi saya lihat sering dulu kan dari Liga Inggris tuh. Wah, ini main bola enak banget sih, rumputnya bagus, lapangannya bagus. Oke. Nah, itu dari situ jadi motivasi. Oke. Pengen banget nih jadi pemain bola gitu. Caranya gimana nih buat kita yang penonton atau punya anak atau anak kecil, kan nggak semua tahu nih bagaimana sih menjadi pemain yang seperti ada di TV itu gitu. Jadi gini bos, Ya. lu ceritain sampai lu jadi pemain PSSI itu Jalannya perjalanan gimana sih? sejarah lu gimana tuh? Oke, awalnya emang dari kecil saya udah hobi. Ya. Dari SD tuh? Ya, dari SD udah hobi. Di mana dulu lu SD-nya? SD di kampung biasa. Di mana? Di SD Kamalaka. Di mana tuh? Di Tak-Takan. Hah? Tak-Takan Serang. Oh di Serang? Iya. Lu asli Serang? Asli Serang. Wih, gila. Oke. Serang. Heeh. Awalnya di kelas 5 ada kejuaraan antar kecamatan. Jadi di situ diambil satu sekolah itu 2 orang. Ya. Oh dari sekolahan. Iya, jadi antar kecamatan. Akhirnya saya masuk sama teman saya dan kecamatan saya juara di situ. Oke, setelah kecamatan dipersingkat lagi masuk SMP, SMA. Masuk SMP. Ketika SMP kebetulan saya ketemu dengan yang di sini juga ada di sini nih, Om Nelson. Oh Nelson Iya. ini bos Krakatau. Betul itu. Oh, jadi dia cari Awalnya, bibit. Enggak, awalnya itu dia bos loh bos. kan di kampung ada lapangan nih. Toto, ini baru siapa gitu ya? Wah, mainnya keren. Siapa? Om Nelson. Nelson? Keren itu. Bagus mainnya deh. Waduh. Top. Oh, anak buah Gorgom. Anak buah Gorgom. Itu wah, kalau udah pegang bola syutingannya top Om. Apa dia penyerang? Hah? Penyerang dia. Gelandang. Oh dia gelandang. Enggak, jadi ketemu beliau itu kan pasti nggak kebetulan dong. Ada momen. Oh jadi lo nonton dia? Tapi emang kebetulan juga karena emang pas dia tinggal di situ dia ikut latihan di lapangan tempat saya latihan. Akhirnya mungkin Om Nelson lihat. Akhirnya saya disuruh seleksi di KS. Itu SMP, SMA? SMP. SMP. Seleksi di KS. Untuk Haornas kalau nggak salah. Hari Olahraga Nasional. Iya. Oh, jadi KS ini mencari talent gitu, talent muda. Ya, waktu itu sih ada seleksi untuk Haornas itu. Seleksinya di KS gitu. Akhirnya saya direkom sama Om Nelson suruh latihan. Nah, Taunya dari situ, kamu berbeda dengan yang lain gimana? Kok ini punya kelebihan gitu? Apa bisa terbang? Apa bisa? ya kurang tahu ya mungkin karena Nggak, beliau gini. ya. Waktu lo di SD dulu, Ya. sebelum kita kejauhan nih, itu kan zaman lu belum ada SSB kan? Belum ada. Iya kan? Belum ada. Karena zaman gua dulu, gua juga main bola juga, itu belum ada SSB. Ya. Yang ada anak gawang namanya. Betul. Iya kan? Sama. Sama. Oh, istilahnya anak Justru gawang. saya nggak kenal SSB waktu itu karena emang belum ada. Ya itu karena dibawa Om Nelson ke Jangan pakai Cilegon. kode-kode dong. SSB apaan? Sekolah sepak bola. bola. Oke, gitu dong. Sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Iya. Oke. Belum ada. Dulu namanya anak gawang. Bukan anak gawang juga sih, kalau anak gawang Anak biasa gawang kan jaga bola. Jaga bola kalau ada pertandingan. Nah, dia yang Pokoknya jaga tuh. klub gawang lah. Dulu namanya kayak MBFA. Betul. Oke. Terus singkat kata direkrut oleh KS Krakatau Steel untuk Hari Olahraga Nasional. Ya. Lalu sampai suratin. Bukan direkrut. Seleksinya di Seleksi. lapangan Seleksi. KS. Oh Ya, gitu. seleksinya terus ikut suratin. Apa KS tuh? juga. Oh ikut Suratin Cup? Ya. Suratin Cup itu apa? Suratin kan Piala apa? Suratin. Piala Suratin Junior. U15. Junior. Oke, Oh, nasional, 15. sifatnya nasional. Waktu itu belum kelompok umur, belum ada kelompok Iya, umur. iya. Masih Pokoknya junior. ada suratin aja. Namanya Suratin tuh
pendiri PSSI lah. Oh begitu. Pendiri PSSI. Wah, Almarhum zaman dulu Suratin. kan belum ada internet ya. Bagaimana mencari informasi? Ada Piala Suratin, ada klub Enggak, bola ini. dulu koran itu, koran, radio, itu pemberitaan bola luar biasa. Oke, buat diehard Ya. fans bola pasti tahu informasi itu ya. Dari daerah itu berita bola gede-gede. Oke. Koran-koran daerah gila itu kalau berita bola. Jadi dulu emang pecandu bola atau pecandu olahraga tuh sarapannya koran. Ya, betul. Oke. Koran. Sepakat. Gitu Bang. bos. Iya. Jadi mengerti saya. Oh. Gitu, Berarti jadi. potensi pemain bola Indonesia itu sudah ada dan besar ya. Artinya memang banyak gitu arti potensinya. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Cuman yang perlu digarisbawahi bahwa ingin jadi seorang pemain bola itu nggak gampang. Kenapa tuh? Jadi saya juga dulu awalnya ya kita punya mimpi. Mimpi pengen jadi pemain bola. Oke. Nah dari situ mungkin di situ ada motivasi. Kita harus latihan, giat latihan, Iya. disiplin. Nah, oke. Gitu. Ada yang bilang begini nih, saya awam aja ya. Ya. Saya ketika ngelihat basket gitu, kayak pernah tinggal di Amerika, badannya gede-gede. Aduh, kayaknya udah kalah fisik duluan nih. Nah, bagaimana dengan pemain Indonesia nih? Menurut yang saya tahu nih, untuk mengembangkan otot yang berkekar dan berisi itu diharuskan makan protein tinggi. Sementara pemain bola kita Indonesia ini pemakan nasi, karbohidrat. Apakah itu berpengaruh kepada fisik? Perkembangan fisik dan misalnya Jadi sekarang gini. Brazil makan daging gila, Jadi Filipina gini, makan Chef. daging gila. Kalau pertanyaan itu diajukan kepada pemain sekarang di era tahun 2000-an, itu boleh nanya gitu. Oh gitu. Zaman gua dulu nggak ada gitu-gituan. Nggak ada, ya. Yang penting minum makan aja teh kenyang. pahit, minum teh pahit. Iya. Minum teh panas pahit, masih ada daun-daunnya lagi. Iya. Tapi apakah itu berpengaruh di lapangan? Dulu nggak ada pengaruh sama kita. Kita sih fine-fine aja main. Karena belum terpikir. Karena belum ngerti itu juga. Oke. Ilmu pengetahuan olahraga tuh belum masuk. Belum sampai. Iya, Belum iya. sampai. Nah, pemain sekarang Nah sekarang tahu tuh, didukung dengan iptek lah. ya makanan bergizi yang bagus. Itu berpengaruh ya untuk di lapangan. Sangat berpengaruh. Iya. Sangat Ya berpengaruh. tadi saya bilang kan otot. Nah, Otot, Ya. karena makanan Karena perlu kita- asupan untuk otot kan. Iya, protein iya. itu. Iya. Tapi zaman dulu, terutama zaman saya dulu, negara lain juga begitu sama. Ya. Jadi negara Sama. lain juga pas-pasan aja hidupnya juga. Jadi berimbang juga secara kualitas gitu. Saya baca-baca Korea di tahun 70-an juga tahun 70-an Korea itu juga seperti Ghana, artinya tingkat kesejahteraannya juga Iya. nggak seperti sekarang. Jadi Artinya Korea, nih saya nambahin aja nih Ah, ah. untuk awasan penonton. Korea, Malaysia, siapa lagi sebutin? Dulu belajarnya ke Ragunan, Serius? Tahun berapa, Bos? tahun 70-an. Oh begitu ceritanya. Itu mereka datang dari SMP SMA Ragunan. Karena kita punya fasilitas Kita dan punya pemain. Zaman Gubernur Ali Sadikin memang dibikin menampung anak-anak yang bakat olahraga di Ragunan, SMP, SMA Ragunan. Yang doyan bola-bola, yang bakat atletik, Oh diseleksi jadi, di situ. jadi Bung, spirit olahraga yang Bung katakan sebagai pilar itu sudah ada ya sebenarnya bibit-bibit Sebetulnya atau ada tapi ide-ide dasar itu. Tapi Timbul ini tenggelam. apa namanya? Nggak masif gitu loh. Iya, timbul tenggelam. Bukan timbul tenggelam. Terlalu sedikit orang dari sekian juta orang Indonesia, terlalu sedikit orang yang mau mikirin olahraga serius. Tanya nih. Tidak ada konstan ya, nggak ada Karena emang negara belum menurunkan satu Sebuah- dogma atau apa mengenai Iya. olahraga gitu. Oke, iya. Itu loh yang jadi persoalan. Nah, zamannya Muhammad Nasuhani sempat ngalamin juga situasi itu ya. Ya. Ya kan? Apalagi zaman gua, Iya. mati langka. Zaman Batman lo ya. Bukan seri Batman lagi pertama. kita. Ah. Bukan Superman, Super Me malah. Yang penting ada Indomie. Pak Muhammad Nasuha ini terkenal dengan pemain yang tidak pernah meninggalkan sholat ya Pak katanya. Membaca Al-Quran. Ya. Apa yang menjadi spirit menjaga sholatnya kemudian dalam waktu sesibuk apapun pasti meluangkan waktu sholat. Kok ditulisnya begitu di Wikipedia? Berarti ada sesuatu spiritnya di dalam. Membangun sebuah semangat itu bagaimana? Lewat. Nah, Tadi, itu juga taat tadi. salah satu bentuk motivasi juga. Karena
ketika pemain itu merasa dirinya sudah puas dan tidak mau melakukan artinya latihan tambahan, artinya kan dia tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Jadi bentuk syukur itu kan kita harus mengukur diri. ya mengukur Tawadu. diri dengan beribadah, dengan sholat, karena sholat kayak ngaji sholat itu kan udah kewajiban sebagai manusia. Betul. Tapi itu membantu sekali dalam performa Anda sebagai olahragawan ya. Kalau bagi saya sangat membantu. Sangat membantu. Karena itu adalah motivasi ibadah saya. Karena salah satu saya kerja, saya bermain bola, saya menghidupin keluarga, saya membantu, itu adalah bentuk dari ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, ngaji. Iya. Kita kerja, Perilaku. betul. Karena kita kerja juga sebagian dari ibadah. Jadi dulu balik ke zaman gua nih dulu. Olahragawan tuh ibadah. Iya. Kenapa? Hidup sehat. Betul. Ya. Hidup sehat. Jadi yang jadi ketidakjelasan informasi ke masyarakat adalah mana olahraga hobi, mana olahraga prestasi. Itu aja. Iya kan? Nah kayak M. Naswa, ini olahraga prestasi. Dari hobi jadi prestasi. Betul. Ya kan? Dari hobi Tapi jadi ada yang prestasi. hobi terus. Sampai tua hobinya olahraga. Tapi itu juga ibadah. Tetap masuk ibadah. Iya. Kayak gitu bos. Jadi apa namanya kayak pemain-pemain bola banyak kok atlet top kehidupan spiritualnya bagus-bagus malah. Iya. Saya melihat ya Mas ya, seperti saya beberapa belakangan ini melihat prestasi atlet nasional untuk membawa nama Indonesia ya. Saya lihat mereka itu the real hero, pahlawan yang membela negara dengan fisiknya berlomba membanggakan merah putih. Nah, penghargaannya sebagai Anda seorang atlet yang kalau saya katakan itu totalitas loh. Tidak hanya jiwa tapi juga raga memperjuangkan. Bahkan tidak pakai duit, tidak pakai politik dan tidak pakai embel-embel. Jiwa raganya sudah berjuang. Menurut Mas Nasuha, Muhammad Nasuha, bagaimana penghargaan negara terhadap profesi Anda dan teman-teman atlet? Kalau saya lihat itu sebagai pahlawan dibanding sama Gubernur Lampung kemarin gitu loh. Kalau saya bandingkan ya. Bodoh. Bingung kan? Bingung. Jadi bingung. Ini suka gila sendiri. Dia suka gila. Suka gila sendiri. Iya. Aduh. Artinya gimana penghargaan pemerintah terhadap profesi itu? Ya, waktu itu ada penghargaan juga dari pemerintah setempat Provinsi Banten, dari Gubernur ya. Iya. Waktu itu ada apresiasi dari beliau. Setiap era Ya. itu pasti ada penghargaan. Konstan nggak? Hah? Konstan nggak? Nggak bisa dibilang konstan. Kenapa? Jadi di setiap era kepemerintahan tuh apresiasi kepada manusia olahraga nih beda-beda. Sekarang beda-beda ya. Beda-beda disesuaikan dengan zamannya. Zaman gua, zaman revolusi, ke lapangan naik sepeda, minum teh panas, ya kan, sepatu Xiongfu kalau nggak Chanfu itu di Senen sana beli, ya kan, belum Adidas, Adidung segala macam belum Nike, belum Nike Echo belum, ya kan, ya kan, belum Converse, belum Kompor segala macam belum, ya kan itu zaman gua. Tapi seiringan perkembangan zaman, apresiasinya juga begitu sesuai dengan apa yang kita pakai. Kaos bola luntur, orang di Wantek, ingat tuh Wantek? Ya, Apa tuh Wantek? tahu, Dicelup. dicelup. Luntur, ya kan? Keren-keren gua luntur. Merahnya kok bercabang tuh. Luntur bos, bukan cabang merahnya nih. Ya Tapi kan? Mas, Ya kan? untuk olahraga bola sendiri ya, Mas melihat generasi ke depan akan membaik nggak sih Enggak, keadaan bola Indonesia? gini chef. Gimana bro? Yang kita harus korek itu adalah perjalanannya Nasua dari bawah sampai jadi PSSI, sampai jadi pensiun. Apa aja yang dialami selama itu dan sampai sejauh apa sih kesejahteraan yang ente miliki sampai hari ini? Nah, itu pengen gue tahu tuh. Bagaimana berpindah-pindah klub? Tadi kan KS tuh. Ya. Terus dari situ Dari
KS itu awalnya kan ada seleksi juga, ada magang. Jadi magang selama 2 tahun. Waktu SMA. Ya SMA. Di Jadi mana SMA-nya? lo Di sini. waktu SMA udah masuk klub? Udah masuk klub magang, tapi magang masih magang. Oke. Jadi Berapa kelas, jam tuh magang tuh? kelas 2, Berapa jam magang? Bukan 2 jam. tahun. 2 tahun magang. Iya. Jadi Oh, berarti sekolah di situ. bukan jadi pegawai, bukan. Jadi sekolah di sini. Sekolah di Udah sini. SMA kelas 2 itu udah masuk sini di mes. Oh, gitu. Nah, saya sekolah tuh kelas 2 cuman 2 bulan. Iya, iya, iya. Masuk lagi kelas 3 SMA. Karena waktu itu ketika kelas 2 saya dipanggil seleksi timnas SEA Games, Masuk. lolos. Akhirnya TC sampai selesai itu. Pelatihnya siapa tuh? Ivan Kolev. Oh, Ivan Kolev. Oh, anak buahnya Kolev lo dulu. Iya. Selama 6 bulan tuh. Jadi fase di SMA kelas 2 tuh udah akhirnya sampai akhir tahun. Akhirnya masuk langsung kelas Jadi 3. semenjak SMA itu lo disetrika sama Ivan Kolev, terus tanjak terus tuh. Ya apa nih distrikannya apaan? Diasuh. Oh, diasuh. Di drill. Oh, gitu. Iya pas event SEA Games itu, SEA Games. Nah, semenjak itu terus lo masuk tuh, kepilih terus. Ya enggak juga. Enggak juga. Ya kan kalau SEA Games kan berapa sih? 4 tahun sekali. 2 2 tahun sekali. Iya. 2 tahun Maksudnya kan sekali. lewat umurnya udah enggak bisa. Oh, kayak lewat umur ya. Itu Iya. 22 sih ya. Iya. Sige. Under Tapi 23. under 22 atau 23 itu? 23. 22 ya. Tapi kan di samping itu ada event-event lain tuh. Iya. Tetap lo pemain PSSI kan? Tetap tapi ada seleksi tapi coret. Ada seleksi lagi coret. Nah, Keluar waktu- masuk juga. Tapi pas 2010 saya ikut seleksi lagi, itu lolos baru lolos. Oh, jadi 2002 sampai 2006 Pelita Krakatau Steel. Ya. 2007 2008 Persikota Persikota. Tangerang. Ya. 2008 sampai 2010 Sriwijaya. 2010 Ya. sampai 2011 Persija Jakarta. Betul. 2014 dan Endeskray menjadi Persib Bandung. Yap. Gitu ya. Wah, timnas. Nah, ini proses berpindah. Bagaimana sih berpindah klub itu gimana? Karena prestasi atau karena gimana sih proses bisa pindah dari Persikota ke pindah Sriwijaya? itu. Ya. Ini gue terus terang aja gak mau munafik nih. Ah. Kita pindah itu mencari kesejahteraan. Oke, iya Poinnya dong. di- poinnya di Wajar, situ. Pak, wajar sekali. Jadi kalau kita pindah kayak orang kerja, Oke. gue pindah ke perusahaan sana kan lebih bagus. Ada tawaran bagus. Tawaran bagus, Oh. kayak gitu. Gajinya lebih bagus, Iya. fasilitasnya lebih banyak. Oh gitu. Sama di bola juga gitu, di olahraga gitu juga sama. Oh gitu. Jadi berkarir di olahraga begitu ya. Berkarir di olahraga. Iya. Cuma memang kalau dibandingkan dengan di luar negeri, kita nggak ada apa-apanya. Iya. Kita grepe bos. Apa tuh? Ya segitu-gitu aja. Bisa dihitung lah. Lo mau sebut paling gede di sini masih bisa dihitung pakai jari. Sekarang kalau lo bandingin sama Cristiano Ronaldo, Iya, Angkanya? jauh ya. triliun dia duitnya, Yoi. rupiah triliun. Beda dong, jauh dong. Iya kan? Jauh banget. Tuh. Kemana-mana pakai ajudan. Muhammad Nasuha sendiri aja kemari. Gimana? Bos, dari perjalanan lo main bola, dari SD, SMP, SMA, keluarga gimana? Dukung? Awalnya nggak ngedukung. Karena, awalnya nggak ngedukung itu dari Serang ke Cilegon ini kan agak lumayan jauh tuh dulu. Belum ada tol lagi ya? Belum ada. Masih naik 3/4. Dulu takut mau keluar dari Serang aja takut kan. Itu bapak marah-marahin tuh kalau saya pulang pas Isya. Malam-malam baru pulang. Wah, nggak usah lagi latihan. Sampai gitu ya? dilarang untuk latihan. Oh gitu. Tapi saya punya tekad, saya harus latihan tetap nih gitu. Sampai uang jajan sekolah saya aja saya sisihkan buat ongkos pergi latihan. Sampai kayak gitu ya? Ya. Nah itulah zaman masa lalu gitu emang. Spirit ya, berarti spirit yang penting ngedukung ya. tuh kakak saya. Sampai kalau Bekas ngasih main juga? enggak, cuman main di kampung aja. Jadi sampai kalau nggak ada ongkos nggak? Nggak ada sih. Dikasih sama kakak. Udah berangkat, berangkat. Gitu ya? Iya. Jadi emang Muhammad Nasuha orangnya sederhana ya. Sampai ya itu saya bilang tadi, ketika SMP itu saya nggak, uang jajan saya sih saya sisihkan buat ongkos ke sini, Iya, iya, iya. buat ongkos latihan. Saya ngorbanin
namanya sekolah cuman jajan berapa 700 perak ya, simpen buat ongkos doang tuh kan, dulu 500 perak udah bisa buat ongkos tuh. Nah, itu pahitnya ya. Ya, Masa lalu yang pahit ya. Mau dari Serang ke Cilegon aja nggak ada ongkos tuh. betul. Ya kan, cuma buat latihan tuh. Ya, Latihan mau ngapain? Latihan mewujudkan mimpi kan. betul. Jadi mimpi lu kan jadi pemain nasional tuh. Ya, Ya kan? Lu sadar tuh, ini nggak gampang nih. ya nggak sadar awalnya. Hah? Tapi saya punya tekad bahwa saya harus bisa pemain nih. Akhirnya saya dikontrak di Pelita KS dengan ya yang kelas 3 SMA udah punya gaji gitu istilahnya. Itu pertama tuh. Pertama udah bisa. Boleh tahu berapa gajinya? Dulu waktu manggil 500.000. Tapi waktu itu kan lumayan, anak sekolah dapat gaji 500.000. Oh iya, buat anak sekolah sama. Zaman gua Betul. juga gitu. Zaman Iya. dulu popsi itu, Iya. ya kan gua dapat uang saku. Gitu. Wih, Iya. sudah senang banget rasanya. Padahal sih, aduh. Oh. Gitu. Jadi lulus SMA, jadi setiap tahun alhamdulillah naik. Ketika saya ditawarin kontrak, saya nggak pernah nawar, saya nggak pernah minta, saya nggak pernah nawar. Iyain aja. Ketika dikasih segini, alhamdulillah naik lagi soalnya. Naiknya banyak lagi ya. Naiknya banyak lagi kan. Mas, Alhamdulillah. saya nonton bola di TV ya, pertandingan Indonesia lokal gitu. Pemainnya suka berantem, pukul-pukulan, tampol-tampolan. Nah, gini. Tekanannya apa sih? Gini bos, yang perlu dikaji dari si Naswa ini bos adalah dia keuletannya dia sampai jadi pemain nasional, Ya, terus sekarang pensiun, hidupnya gimana sehari-hari? Itu yang perlu digali nih, ya kan? Kalau yang soal berantem itu boleh juga ditanya, tapi ntar lu belakangan. Nah ini dia dulu nih, si Muhammad Naswa nih supaya jadi contoh yang nonton. Kan banyak nih sekarang anak-anak muda. Ya. Wah, berevoria pengen jadi pemain bola. Dengar dulu ada sama pelaku-pelakunya aktif nih. iya. Iya kan? Nggak gampang loh satu, Iya, ya kan? betul. Ada lagi yang boncos. Hampir semua atlet boncos soal satu ini, tau nggak? Out. Sekolahan. Apa tuh? Sekolah. Berantakan sekolahnya. Kasih tahu sama gua atlet yang bener sekolahnya, ya kan? Ya, betul. Umumnya berantakan umumnya. Akademisnya. Iya, pokoknya sekolahnya berantakan. Pendidikan formalnya itu berantakan. Karena ya satu capeknya latihan, yang kedua Nggak fokus. pertandingan sana, pertandingan Iya. sini. Kalau kita kepake, ya kapan belajarnya? Nah, bagaimana dengan pemain asing? Hah? Pemain luar negeri juga sama. Sama, di sana Berantakan juga begitu. Kalau kita ke Brasil, waktu gua ke Brasil, jutaan tuh pengangguran juga bekas main bola. Sama aja. Oh gitu. Sama, bos. Ya kalau untuk saat ini untuk antara main bola sama pendidikan itu dua-duanya sangat penting. Pendidikan penting. Sekarang. Betul. Sekarang baru. Iya. Karena Harus seimbang lah. pelatih-pelatih asing yang datang ke sini pernah ngeluh nih. Intelektualitas pemain Indonesia kok jelek ya gitu. Karena kebanyakan nggak sekolah, bahasa Inggris susah, komunikasi, ya kan dikasih penjelasan apa-apa nggak bisa ngerti, diatur waktu tidur apa disiplinnya makan apa segala macam juga susah ya karena hidupnya dari kampung semau maunya. Iya. Ya, mau main bola apa ngerokok aja, begadang aja, besok tanding bikin besok deh kan gitu kan. Soalnya emang kalau pemain bola kan habis latihan capek ya. Mau belajar aja kadang aduh udah capek ya. Gimana ya? Udah penat gitu. Iya pada satu itu. Iya. Apalagi gua dulu kiper. Kita mau megang pulpen gemeter. Iya. Gemeter mau megang pulpen begini. Kalau megang cewek kagak, Bos. Tapi sekarang sih saya lihat anak-anak sekarang yang generasi sekarang udah banyak kemajuan lah. Banyak. Artinya dia imbang antara pendidikan pemerintah sama pemerintah daerah, pemerintah pusat udah kasih perhatian kan. Iya. Apalagi yang sekarang nih. betul. Iya kan dibikinin training camp apa segala macam, hotel yang Fasilitasnya, bagus, fasilitasnya, makannya juga keren banget sekarang. Iya. Ya kan? Tapi itu kan sesuai sama zaman. Makanya tinggal kemauan dari si atlet itu sendiri. Mau jadi pemain bola atau enggak gitu. Saat-saat yang paling bahagia waktu lu jadi pemain itu atau jadi pemain apa dan kapan? Momennya. Momennya waktu saya pertama kali juara Piala Indonesia
dan itu 2 kali yang Lo apa lo? Ikut mana lo? Sriwijaya. Waktu Sriwijaya? Iya, Lo 2 kali juara ya? 2 kali juara Piala Indonesia. Oh, si Rahmat Darmawan ya? Betul. Sama yang Itu bonus gede dong? Hah? Ya lumayan. Sriwijaya FC kan top juga. Iya. lumayan. Buat di rumah sip dong ya. Ya aman lah, alhamdulillah. Iya kan? Ya. Buat beli susu pampers anak mah Bah, cukup. lebih dari susu Pampers. Susu apa pabrik-pabrik ya kalau kita beliin ya, kira-kira gitu kan. Ya kan? Nah, dulu kan begitu istilahnya. Gue juga dulu gitu. Gimana? Ya lumayan lah buat gue beli teh manis. Iya. Makan bubur kacang hijau. Nah, sekarang udah lain kan? Sekarang lain. Naik lagi levelnya. Ya lumayan lah buat beli susu anak di rumah. Kayak gitu. Ntar berubah lagi. Nah, sekarang udah lain tuh. Lumayan lah. Ya 10 tahun yang lalu tuh udah mulai beredar tuh. Lumayan deh bos, udah bisa beli cicil motor. Wah udah lain nih. Zaman gua boro-boro motor. Nah, tapi ini dia berkembang terus bos. Iya. Sesuai kemajuan zaman kan kira-kira gitu kan. Nah, Muhammad Nasuha. Zaman ente main, terakhir kan PSSI tahun 2010 ya. Ya. AFF tuh ya. Gue penasaran tuh sama ceritanya AFF. Kalau lo nggak keberatan, mana yang bener nih? Lo kayaknya pucat kutanya begini nih. Kalau gue nggak bakal keberatan, soalnya apa ya? Iya kan lo main lo. Apanya tuh? Waktu AFF kan lo main. Oh iya main. Iya kan? Iya, main. Lo ngalamin kan itu kan? Ngalamin. Karena gue nonton tuh. Ini di Indonesia menang banyak. Kenapa di Malaysia jadi begini nih? Oke. Ayam sayur nih. Nah lo. Kalah ya. Hah? Bukan kalah lagi. Yang aneh-aneh aja gue masuknya. Iya. Ya begini amat sih. Ya memang kan ada rumor-rumor apa yang nggak enak juga. Tapi saya pribadi saya nggak ada sama sekali tuh pikiran bahwa itu apa namanya udah diatur lah, udah inilah. Karena kita pemain di dalam tuh ya kita pengen menang, fight aja gitu. Ah yang bener lo. Serius. Orang demi Allah. orang mainnya aja kedua orang gue lihat. Ih, kok jaga pemain begitu sih gue bilang. Demi Allah. Ini Bung Ari ngomong soal bribe ya? Hah? Ngomong soal bribe. Berapa gimana? Iya, tadi permainan bisa diatur. Iya. Terkeok-keok. Iya. Itu dulu Iya kan isunya. isunya seperti itu. Isunya seperti itu. Isu itu kan bisa muncul pasti ada yang niup gitu loh. Enggak, jadi gini. Orang yang lihat pertandingan itu saat itu curiga udah. Oh, dan itu isunya liar. Masyarakat dan mainnya di Malaysia. Oke. Dan negara tetangga kita itu terkenal dengan biang-biangnya gitu loh. Kamsutnya bribe di situ maksudnya. Biang-biang itu banyak kan orang Malaysia. Ada buktinya nggak? Apa? Ada buktinya nggak? Hal-hal begitu susah dibuktiin bos. Oh gitu. Susah. Tapi kalau ngeliat mainnya semua curiga. Kok jadi begini sih mainnya? Ah, kira-kira gitu kan? Tapi emang itu harus dibuktikan. Kalau nggak ada bukti, apa yang mau harus di iniin gitu? Dari maka Tapi itu, Bos. dari kita pemain sama sekali. Karena memang saya juga kalau saya jadi pemain itu nggak ada pikiran yang apa namanya Aneh-aneh negatif, ya? yang aneh-aneh. Saya fokus aja main. Ya masa saya udah capek-capek masuk final mau kalah? Tapi teman-teman lo gimana? Ya nggak tahu. Nah, lo nggak tahu kan? Nggak Lo tahu. nya wah, lo asli lo pendekar Indonesia nih gua. Nah, teman-teman lo kan main bersebelas. Ya pokoknya kalau kita kan ketika kita ditunjuk lu main, kita fokus. Lo berasa nggak ada yang aneh gitu? Kok dia biasanya bisa nih, gua kasih begini kok nggak jalan nih? Wah, nggak bener nih teman gua. Ada nggak gitu? Ya nggak ada sih. Ah, yang waktu bener saya minum dulu deh, minum. Ah, susah nih nanya. Lo, aduh. Ente kagak jujur sama gue nih. Saya jujur Om, demi Allah nih. Ini udah gue ceritain ini. Hah? Ini gue ceritain ini. Iya kan? Saya Dulu, nggak, gini, pokoknya Bos. saya nggak tahu menahu soal itu. Yang pasti ketika saya bermain, saya benar-benar fokus dan saya nggak mau dari bawah. Ketika udah masuk final, masa kita mau ngalah? Ya, tapi kan, Kan itu seperti ente, itu. kan lo. Kan Ah. mainnya bersebelas, satu tim 20, 22.
Yang lainnya sama nggak sama lu? Ya, lu nggak bisa jawab lu. Gue juga nggak bakal nanya lagi kalau nggak bisa jawab nih. Karena kalau saya juga nggak tahu ya kalau teman-teman ada yang seperti itu. Kita kan nggak tahu. Bro, gini bro, itu budaya itu, ya kan, muncul di Indonesia tahun 62. Buset. Tahun 62, gue ingat banget itu. 7 pemain top out, pelatihnya Tode Boganik, Yugoslavia. Padahal kita calon juara Asian Games tuh. Tryoutnya putus semua sama PSSI. 3-0, Thailand 7-1, timpa semua. Kita udah aneh juara Indonesia di Asian Games. Sebulan menjelang 7 pemain utama lewat. Lewat apa? Nggak Dicoret. perform? Dicoret. Gara-gara ketahuan. Ketahuan apa? Artinya hal begituan udah dari tahun 62 masuk ke Indonesia, bos. Nih gue kasih tahu. Sorry. Zaman mainnya masih di IKADA, gue ingat banget tuh di Monas dulu. Dicoret karena ketahuan apa? Ya lu pikir sendirilah. Lu pikir sendiri dong. Enggak, sekarang gini. Yang waktu saya zaman Lu pikir itu. sendiri. Kalau gue bicara ada terus buktinya terang nih, nggak? berada Itu nih. aja. Ini berada lah kalau bicara Biarin terus terang. aja biar Pak Rektor tahu. Jangan. Kau tahu. Semua tahu. Hmm. Semua pengurus PSSI nggak ada yang nggak tahu, semua tahu, ya kan? Hmm. Semua tahu, cuman pengurus PSSI yang mana yang tahu. Ada juga yang belakang nggak tahu, nggak tahu. Alias ngeles, ya nggak bos? Ya kan? Pemain juga begitu. Ya, lo jangan ngomong bohong sama gue. Saya udah bilang demi Allah, saya bilang saya Kalau nggak pernah bohong. Oke lah, gue percaya sama lo, Muhammad Nasuhan lah, sama lo ya pakai Muhammad, gue udah serem banget nih. Gue percaya sama lo. Tapi kan teman-teman lo. Sekarang kalau lo puter lagi tuh video, lo bandingin main di Gelora Bung Karno sama main di Malaysia. Gila, beda banget mainnya. Orang si Alter Leader almarhum pelatih lo. Lihat ke bawah aja, lihat ke lapangan. Kenapa itu emang? Gue nggak tahu apa yang dipikirin. Dia mikir pasti. Waktu di Senayan dia. Wah, begitu di Malaysia. Gini-gini doang. Wah, ini ada apa nih gitu. Tapi nggak usah dibahas deh. Itu udah lewat kan. Pertanyaan gue cuma satu. Hal begini bisa hilang nggak sih di Indonesia? Ya, kalau manusianya itu sendiri bisa. Hah? Artinya yang gue denger nih, liga pun masih dihantui masalah-masalah begitu katanya. Nah, Bener nggak? Hah? Tuh, lo ngeles lagi nih. beneran nggak tahu. Tapi nggak apa ya, itu hak lo juga, lo nggak bisa jawab apa-apa. Karena saya apa ya? Saya kerja di bola tuh, saya nggak punya pikiran macem-macem. Saya positif aja karena saya kerja ya saya profesional aja. Itulah hebatnya Muhammad Nasuha, sesuai mana lo mau Muhammad. Tapi kan yang lainnya kita nggak tahu kan. Kalau yang lain namanya manusia itu urusannya sama Allah aja nanti. Itu aja, saya prinsipnya itu aja. Lo udah kayak politikus lo jawaban lo, udah kayak politikus lo. Sekarang gini, lo dipegang sama pelatih lo waktu PSSI lo dipegang Alfred Riedel. Nah, Terus sebelumnya lo dipegang sama Rahman Darmawan. ya. Terus Ivan Kolev juga. Dari siapa lagi ya pelatih yang pernah pegang lo? Banur. Andrewino. Bang Nurdiansa Oh, Bang Nurdiansa. Berapa 4 pelatih udah nih? dan Nurindo juga. Dan Nurdiansa juga. Iya. Nah, kalau Danur gue tahu deh, gue Undari Karya. Undari ya. Ya. Kalau Dan Nurwindo ngelatihnya pakai tangan bos. Ya. Itali. Itali. Anjing. Gitu kataan Dan Nurwindo. Pertanyaan gue, apa bedanya Ivan Kolev, Alfred Riedel yang asing nih? Terus yang Bambang Nurdiansa sama Mundari Karya. Dari pelatih ini yang lokal sama yang asing, bedanya di mana nih? Kekuatan mereka di mana? Dan mana yang paling bagus menurut lo dari yang pernah lo pegang? Kayaknya semuanya bagus ya. Hah? Semuanya bagus sih. Bener ya? Iya. Gue setuju jawaban lo. Semuanya bagus. Gue paling kesel kalau atlet tanya, bagusan si ini, bagusan si itu. Pelatih di mana-mana ada yang mau jelek. Pelatih di mana-mana pengen bagus semua. Kalau bisa juara semua kan begitu kan? Iya. Cuman caranya doang. Nah, Ya kan kalau pelatih kan punya masing-masing gaya permainan sendiri. Iya. Dan berbeda-beda. Cara penyampaiannya kan? Betul. Ada yang gila lo, buta lo, kayak gitu kan. Nah,
Makanya gimana kita untuk bisa mencerna atau menerima sebagai pemain. Ya kalau kita sebagai pemain, kita ngikut aja apa yang diinstruksikan pelatih. Aduh, ini kalau ngomongin kayak gini nggak cukup sejam nih. Bisa 4 jam kita kalau ngobrol. Tapi waktunya sempit. Gini deh, gue mau nanya tadi malam nonton nggak lu? Nonton PSSI lawan Thailand. Thailand. Sebagai pemain bola pasti lu bangga ya? Bangga dong. Bangga ya. Boleh nggak gue minta pendapat lo, apa sih kelebihan Indonesia bisa menang sama Thailand di final SEA Games? Yang pasti dari spirit, motivasi pemain itu kelihatan. Dari karakter juga nggak mau kalah. Gitu ya. Ya. Itu lu bisa lihat dari awal sehingga- atau lu lihat dari mulai di grup udah kelihatan nih, atau mulai masuk ke semifinal mulai kelihatan? Dari grup udah kelihatan sih. Ngotot semua. Ya. Biasanya kan emang kalau apalagi final itu motivasinya berbeda lagi, pasti lebih tinggi lagi. Karena pemain itu akan habis-habisan ketika di final. Sehingga pemain Thailand juga nggak kesulitan kan. Itu Nggak mudah dia. Penampilan PSSI itu kejutan nggak buat Thailand tuh? Kejutan kalau menurut saya. Nggak nyangka mereka gitu ya? Ya. Kan mereka sulit juga itu. Kalau lihat dari Iya. pertandingan semalam, Mereka mau masuk ke sulit. penalti area susah tuh. Susah. Iya. Karena pemain kita disiplin. Ah, Bola itu dia tuh. datang semua orang terdekat pasti Turun semua ya? iya Tutup semua ya? tutup semua. Kesulitan. Meskipun ada beberapa kali yang deg-degan gua, Ya. terlepas juga ada, aduh. Ya, Untuk tembakannya pada mencong. yaitu hal-hal yang normal lah. Normal ya. Dari 10 kali 2 gagal Tapi biasa ya. yang saya garis bawah bahwa spirit mereka ketika hilang bola, transisinya luar biasa. Dan ketika possession main nggak cepat hilang bola, kuat pegang bola. Nah, itu yang gue lihat juga, nilai plus yang gue lihat dari tim yang kemarin ini, pemain kita mau tuh mainin bola. Ya, Ya, gue paling takut kalau udah pegang bola. Ini lu pada bisa mainin nggak sih gitu? berani build up. Berani. Tapi Passing. kemenangan Hah? tim kemarin tuh ada hubungannya nggak dengan kualitas liganya sehingga terjadi kemenangan kemarin? Sangat berpengaruh karena Berarti liganya sudah maju ya, sudah. ya, karena sebagian pemain-pemain yang semalam main itu banyak pemain-pemain inti yang main di liga. Iya. Makanya sangat penting bahwa intinya liga itu- gini, kompetisi nggak boleh berhenti. Nggak boleh dong. Nggak boleh, karena kompetisi itu latihan sebetulnya. Betul. Ya kan? Iya, Kompetisi itu konsisten, latihan. konsisten. Sekarang lu mau pertandingan di mana-mana tapi nggak pernah main, Iya, nggak ada iya, kompetisi, gimana caranya? Iya. Latihan band mulu, manggungnya kapan? Ayo, latihan mulu deh kapan tandingnya gitu kan, kayak gitu kan. Kayak Benyamin aja. Kayak Benyamin aja, latihan mulu nih, kayak gede aja dianya gitu ya, gitu kan. Iya. Nah bos, pertandingan tadi malam tuh, selain gue lihat pegang bolanya udah bagus-bagus, Ya. mainin bolanya waduh keren deh. Cuma salah-salah passing menurut lu kan biasa, Ya. ya kan? Tapi itu kesalahan yang selalu ditegur sama pelatih-pelatih asing. Kesalahan yang kayaknya jadi kebiasaan pemain Indonesia tuh, mau siapapun pelatih asingnya, pasti yang jadi stres mereka. Aduh, kenapa sih pemain Indonesia kalau passing jelek banget tuh? Gue mau tanya, kenapa sih kayak gitu? Ya kemungkinan dari mental pemain itu sendiri ketika ada tekanan justru dia banyak bikin kesalahan. Waktu nyerang juga begitu, Iya. ya kan? Begitu transisi mau nyerang, di marking, wah kayak orang kalut semuanya. Nah, tadi malam kagak tuh. Kagak bagus kan. Tas ke belakang. Kalau perlu kiper lagi ya cas. Udah berani gitu mainin gitu. Karena pemain-pemain itu udah sangat percaya diri, bagus. Secara mentalnya udah bagus. Apalagi setelah unggul 1-0 itu akan sangat berpengaruh. Bagi pemain itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri sendiri. Makanya ketika skor 2-1 Thailand ngebales itu kan. Nah, itu udah agak drop lagi tuh. Iya sempet turun tuh. Sempet turun lagi. Gue sempet deg-degan tuh. Iya. Aduh, ini digerebek terus nih gitu loh. Tapi untungnya kan pas mau terakhir lagi
jadi kebobolan lagi 2-2. Ya bunuh diri kan. Nah, untung udah menit terakhir tuh. Akhirnya bisa rest lagi kan. Tapi itu gue punya catatan sendiri tuh. Waktu lawan Vietnam juga begitu bos. Ya. Ya kan? Seri Terakhirnya bisa masuk. bisa masuk. Artinya pemain-pemain Indonesia sekarang mental bagus-bagus. Mentalnya Ya? bagus. Ya, berkarakter lah ya. Lu tau gak gue ketawa kenapa? Nggak Gue tahu. merhatiin lo ngomong soal bola gitu. Betapa asiknya gitu, bahwa bola itu bisa menjadi bahan obrolan yang edan banget gitu loh. Bener, gue ketawa gitu. Seru juga ya ternyata bola ya. Seru. Ini kalau ngomongin bola, ngomongin olahraga, kalau udah insan-insan yang duduk, Iya. waduh udah, ini ada aturnya gue panggil Nelson, mana Bung Nelson nih? Nelson. Ini kalau udah ngomongin bos, kita mau ada makanan juga nggak dimakan bos. Iya. Ya kan? Yang ada ngebul terus begini. Seru ya, pemersatu bangsa ya. Nah ini jagoannya datang nih. Iya. Gue tahu lo orang Krakatau. Pakai topi Krakatau lagi. Jualan kita sama Kayaknya dia. cinta amatir nih. Ya, gila nih. Nih bos, mari bos. Bos, Michael Gasaria nih. Ini bos, si Nelson ini, chef. Ini yang nemuin ini. Iya, disebut namanya pertama kali kan. Iya. Gua bilang kalau gua bilang kan gua bilang sama Nasua. Itu mah bosnya Krakatau. Talent scouter yang bisa menemukan bibit. Itu salah satu eksekutif berat di KSP. Tapi kok nggak tua? Orangnya nggak tua. Orangnya nggak tua. Dia nggak jauh, ininya wajahnya nggak, umurnya nggak jauh gitu. Dia nggak ada tuanya main bola mulu. Nah itu makanya tuh. Dia Olahraga kondisi ya. Om Mario Awet saya. muda ya. Perutnya Iya, dong iya, lihat iya, kecil. Iya, lu ngeliat gua. Sama Mick Jagger sama tuh perutnya kecil. Ngeliat gua. Son, Ya, siap. gimana? Lu tadi malam nonton nggak? Nonton sih. Nonton. Gue pengen dapet cerita versi lu dong. Hmm. Tadi Nasua bilang mental kita udah bagus. Nah yang gue mau tanya sama lu secara teknis, tim skillnya sama individual skillnya maju nggak anak-anak? Jadi kalau untuk bicara yang tadi semalam, kalau historisnya aja dulu ya. Karena itu pemain-pemain yang usia yang tadi awalnya dipegang Bima. Jadi Bima Sakti dulunya. itu kan usia-usia yang mudanya kan awalnya 16 Bima yang tuh. pegang itu. Jadi Coach Indra Sapri itu hanya meneruskan saja sebenarnya. Jadi apa yang teknik-teknik mereka sudah ada, tinggal menerapkan saja dan meneruskan saja. Karena sudah tahu karakternya itu mereka semua itu. Satu tahu dari kedua bener latihannya ya. Benar latihannya. Ya Benar. kan? Karena di usia mereka itu emang juara terus. Talent nggak pernah kalah. Nggak pernah menang lawan dia itu. Jadi maksudnya Ah. Indra Safri itu jago ya untuk pegang-pegang kelompok umur di bawah ya. Ya kalau untuk kelompok usia dini emang dia hebat lah Indra Gitu Sapri ya. itu luar Ngomong-ngomong biasa. lagi dari kemarin tuh kita kelewatan badan lo. Bapak, dan tadi kan ngomong soal tadi kan optimis sih. Wow, begini bagus. Ini pemainnya bagus begini. Ada nggak sih Pak kejadian udah sebegitu pedenya nih ngebahas sebuah tim bola, tapi kalah gitu? Mungkin terjadi nggak? Namanya juga game. Iya. Mungkin nggak bisa. Karena sepak bola itu bukan matematika. Nah, berarti cuman bluffing aja dong ngomongin Doi tadi. juga. Ya artinya keseruan. Iya. Artinya kemungkinan bisa saja banyak terjadi ya. Iya. Optimis, wah tim ini harusnya menang karena begini. Faktornya ada Om Mario. Non tenis juga ada. Apa tuh? Ya Banyak. banyak. Ada sebagian yang dikatakan sama Om Mario juga ada. Gitu. Banyak. Jadi, Banyak. sebetulnya semua bidang juga begitu, Bos. Kuliner juga begitu. Nah, Begitu iya. ngebahas, gue makan di sana kurang enak nih. Restorannya, tempatnya bagus, tapi kayaknya chefnya tuh, wah, mesti ganti tuh chefnya gini. Sama aja lu juga ngebahasnya kayak gitu, chef. Nah kita juga begitu. Jadi kalau di sepak bola atau di olahraga tuh ada, kalau sepak bola gini, paling takut sama penonton yang ke-12. Apa tuh? Apa lagi? Apa namanya istilahnya? Apa supporter ke-12 apa ya? Pemain ke-12. Pemain ke-12. Apa Istilahnya paling takut pemain ke-12 tuh kita penonton, Supporter. Itu yang di luar teknis. Itu yang kalau ngebahas udah gila deh. Iya. Netizen nah itu. Nah, Pak, ini pertanyaan Pak. Bapak ini saya anggap sebagai talent scouter. Bisa melihat bibit ini ada masa depannya nih anak. Bagaimana menemukan beliau ini? Nah. Dulu waktu mudanya.
Apa Jadi karena rambutnya belah pinggir, beda sendiri. Kayaknya dia nih gitu loh. Ya gini ya mereka. Waktu saya pindah dari Cilegon ke Serang, saya kan waktu itu ngontrak di Serang, pindah ke dekat Kampung Kemelaka. Nah, tempatnya. Lo dulu ngontrak ya? Ya. Sekarang enggak dong? Enggak, alhamdulillah. Bos, Iya. bos Keraka. Amin. Kebetulan di depan rumah itu ada lapangan. Nah, saya coba latihan. Karena kan waktu itu saya masih aktif latihan-latihan waktu antar perusahaan juga masih aktif saya waktu itu. Iya, iya. Saya jaga kondisi, saya latihan. Saya lihat banyak anak-anak muda, anak-anak kecil gitu yang latihan di situ. Saya nanya salah satu, ternyata kakaknya ini. Saya bilang, saya tanya, kalau yang itu yang kecil itu siapa? Adik saya katanya. Oke. Wah, punya talentanya bagus banget saya bilang. Oh ya, kelihatan dari mana? Hah? Kelihatannya dari mana? Kok bisa ngelihat bahwa dia punya talenta itu? Ya, karena Apa yang berbeda dari anak-anak lainnya? ya beda emang beda banget emang. Kakinya kebalik atau gimana? Enggak, karena dia punya talentanya itu. Dia juga bisa nendak gitu. Gimana? Saya bukan lihat dari skill dulu awalnya. Motivasi dia tuh luar biasa. Oke. Kemauannya luar biasa. Makanya saya bilang, aduh sayang banget. Saya bilang kalau bagus hanya di kampung gitu. Saya bilang sama kakaknya, udah saya bawa aja ke KS, coba-coba aja ikut seratin. Awalnya seratin. Saya dulu megang tim seratin di KS itu, sudah megang kerangka tim. Udah termasuk ini juga. Saya udah megang kerangka tim, udah mau tingkat nasional ke Jogja itu, saya bawa tim itu. Ternyata saya dapat WA dari Pak Joko Driono. Oh, Pak John, Jokri. kalau bisa Naswa itu jangan dibawa katanya. Kenapa? Dia harus magang aja di KS katanya. Oke. Nah, di mata Pak Joko aja sudah melihat talentanya luar biasa. Tapi emang begitu, Bos. Oke. Olahraga tuh gitu, Bos. Kayak Iya. gue nih. Nah, di situ Orang saya yang- kebingungan tuh Mario. Iya kan, orang Karena kalau- hilang satu nih. Karena dia andalan saya dulu waktu dia kan dulu striker. Dia ini talentanya luar striker, biasa. Luar biasa. Di belakang bisa, gelandang bisa, depan bisa. Makanya diambil sama Pak Joko Driono tuh. Wah, Nah, dia- saya ngomong tuh sama Joko Driono tuh. Pak, saya ini udah deadline nih, saya bilang. Saya besok berangkat nih ke Jogja. Hilang. Tim-tim yang nggak kepake sama saya coratin, saya ambil lagi. Wah, kalau dia masih Ternyata. muda kepake sama Sintayong nih. Oh iya jelas. Iya, karena Jelas. Sintayong setiap pemain harus Iya. bisa 3 posisi ya. Kepake lu. Tipe-tipenya Bisa Sintayong kan striker seperti itu dia. Hah? Bisa Tipe-tipenya aja. Iya, Sintayong kan seperti itu. Sintayong kan begitu. 3 posisi harus bisa main gitu. Iya. Bisa. Striker dong gue nih. Hah? Striker. Gua bisa striker, bukan striker lagi. Gue lihat bagi-bagi yang nggak ngerti bola, dengar cerita lu cara bercerita bola, gue jadi kepengen gitu loh. Berarti emang bola itu butuh marketing. Bola itu butuh marketing. Orang-orang yang bisa menggoreng cerita dan membuat seru begitu kira-kira. Iya, terus. Iya. Luar biasa. Tapi perasaan bahwa dia berbakat itu ada ya. Nah, Ada. Nelson, Ada. lu kan sekarang eksekutif di Krakatau nih. Bis. KSP. Tinggi Apa-apa gue gede-gedein dia, tenang aja. Marketing. Ya. Mau pensiun nih, mau pensiun. Enggak apa-apa, tenang aja. Pensiun, eksekutif. Nah, dengan hobi bola lo, dengan pengalaman lo kan pernah main juga di apa? PSP dulu ya? Diklat itu, diklat Padang. Oh di Diklat Padang ya, di Diklat kan pernah main ya. Terus terakhir lo main di mana? Di KS terakhir. Di KS. Artinya lo bukan sekedar bicara bola tapi lo pelaku lo. Lo kan pelaku aktif kan. Lo nemuin seorang Muhammad Naswa kan. Lo ada bayangan nggak bakal dia jadi pemain PSSI? Waktu lo dapetin dia? Waktu itu saya megang di KS, ketemu ini, saya udah punya firasat, wah ini anak bakal maju. Karena talentanya luar biasa. Jadi talenta saya kebawa sama ini. Saya dulu di timnas itu tahun 82. Saya ketalent juga. Nah, umur dia waktu saya Iya itu. tadi dia cerita sama gua. Iya, benar. Gua liat Nelson, inget Nelson yang di Brasil katanya. Gua bilang begitu. Presiden. Iya kan? Iya. Jadi dia ngefans banget ya sama lo. Dia bilang, gila tuh bola nggak bisa lepas dari kaki, gila tuh Pak Nelson katanya. Nah dia pengen kayak lo, Iya. ya kan? Ya, mungkin waktu. Jadi motivasi dia sederhana banget nih. Iya. Gue pengen kayak orang yang nemuin gua gitu. Iya. Keren loh. Ya, waktu talenta Cuma waktu- satu yang dia nggak bisa.
Apa tuh? Lu bisa duduk di Krakatau, dia kagak bisa. Itu. Beda passion. Passionnya dia langsung aja. Asik nih, Pembola asik terus. nih. Meletus di gunung lama-lama. Iya nggak? Nah, lo waktu ini, kan diambil sama Bang Nelson nih. Lo ikut gua. Jadi lo pasti digituin nggak Bang Nelson? Yang enggak sih. Lo nggak gitu? Enggak. Dia lihat perkembangannya dulu. Lu masih kan lu masih motivasi dia. Iya, yang bener lo. Lu kalau pasti jadi motivasi punya nih. Om Nelson, kamu harus latihan rajin, disiplin, terus main bola itu nggak butuh hanya skill, teknik, tapi fisik juga. Makanya Otak juga ya? Ya, dari beliau lah. Gitu ya. Jadi Banyak yang tidak ilmunya juga. Skill yang tidak dimiliki oleh pemain lain dari dia apa? Yang paling menonjol. maksudnya Skill yang paling menonjol yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Enggak, jadi dia punya kelebihan apa Kelebihan yang apa pemain nih? lain enggak punya. semangat juangnya. Semangat juang. Mereka tahu kan waktu AFF kan sampai bocor-bocor palanya. Tahu. Nggak mau diganti, perban aja main terus. Oh iya, lu bocor pala lu ya. Iya, bocor ya Bocor sih. palanya itu. Kena lu ya. Iya. Kena adu kepala. Kena kepala. Iya. Itu Saya lu nggak mau diganti ya? Enggak Enggak mau. Itu Bukan makanya. nggak mau, yang saya masih bisa main. Iya. Lu ada nggak pikiran? Enggak, gua terus. Gila, ntar gua nggak diganti. Enggak. Nggak dapat bonus Ketika lagi. Ada dokter kan? nanya, gimana bisa? Bisa. Saya bilang bisa. Yang penting tutup aja udah, bisa bilang gitu kan. Tapi jahit tempat kan? Nah, enggak, saya bilang gini, sebelum dokter bilang dijahit aja, dok, tapi tolong jangan dijahit, saya bilang. Kenapa? Kalau bisa jangan dijahit, tolong, gue bilang. Saya takut. Muhammad Nasuha. Tapi dokternya nggak begitu, dokter nggak bilang. Ada aja nih pemain. Udah tenang aja, udah aman gitu. Lo tabrakan lo nggak takut dijahit takut. Sebagai atlet bola. Stresmu apa? Kalau saya sih nggak punya stres kayaknya kalau atlet. Enggak, lo berarti lo Karena gini, ketika saya jadi atlet sepak bola, saya senang, saya hobi. Jadi ngelakuinnya ya mau apapun ya saya senang. Jadi Mau energi- latihannya kayak apa juga. Ya karena saya senang gitu ya, enjoy aja saya Agak bawa. salah. Spirit. Bener spirit. jadi gini bos. Dia tidak punya rasa stres atau aduh ini gimana nanti gua kalah musik. Nggak ada berpikir itu. Sikat. Mental juang. Betul. Mental Benar. juang itu yang tadi Mas Itu bilang. harusnya gitu, tapi secara individual pemain harus ada rasa khawatir. Kalau khawatir pasti ada. Khawatir Zaman pasti gua ada. main dulu gitu, zaman gua masih main bola. Lawan Persib, aduh, ada Dirhamsyah nih. Dia main nih, kena gua nih. Nah, kayak gitu tuh ada tuh gue. Tapi kalau gua nggak ada sama sekali tuh. Itu bedanya. Kalau saya sama nggak ada. gue. Jadi tanding itu adalah penciptaan pikiran. Iya. Ketika kita Justru- datang dan menang, kita datang dan bertanding, maka semuanya akan baik-baik saja. Justru yang saya khawatirin, saya bisa nggak nih? Bisa jaga dia nggak nih? Bisa kan? Bisa, saya bisa gitu. Afirmasi bos. Enggak, jadi gini, di olahraga itu ada 3 tipe atlet. Ada yang, ini bicara stres ya. Iya. Ada yang saat sebelum bertanding dia nggak bisa tidur, Oke. ya kan? Rudi Hartono nggak bisa tidur kalau mau Oh main. gitu. Karena apa? Dia ingin perfect. Oke. Betul. Ya, dia, ya. eh, Oh, iya. dia berimajinasi. Gua lawan Sven Pri besok, gua nggak boleh kasih dia bola lob, gua nggak boleh ini, nah kayak gitu tuh. Nah kepikiran terus di kamar dia nggak tidur tuh, cuman blak begitu tuh. Nah, banyak atlet kayak gitu. Pemain bola, contohnya si siapa namanya? Aduh. Tunggu. Indonesia. So, Hadi Ismanto. Nggak bisa tidur, Mas. Gila, gue ditargetin 2 gol nih. Jadi striker murni kan. Kalau itu jadi beban dong. Jadi beban. Karena udah diomongin di awal. Jadi, Ah. kamu harus target 2 gol. Ya gimana Lu nggak paling kepikiran? Lu paling nggak 2 gol loh. Yang jadi kepikiran kalau Itu gitu. dia, kayak gitu-gitu tuh bos. Itu di era bola tuh ada. Di basket juga sama. Ya kan? Di basket juga sama. Zaman gue dulu main juga begitu. Duh, gila nih. Lawan Jawa Timur. Pak, Aduh. ada pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Bagaimana sih
seorang pelatih itu melatih pemain berdasarkan apa? Pola permainan, pola penyerangan, pola bertahan, atau karakter pemainnya, lalu membuat sebuah formula. Artinya dibuat secara custom lah kira-kira gitu. Apakah penanganan setiap tim pasti berbeda-beda dong? Zaman dulu begitu, Bos. Iya. Hah? Sekarang nggak bisa. Kan gimana? Sekarang 3 posisi tadi. Nanya gue keren nggak? Nanya gue. Hah? Nanya gue. Iya, Bukan keren, pertanyaan lo tuh bagus, bukan keren, bagus. Jadi semakin modern zaman, dituntut atlet dan serba bisa. Iya. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena semua udah lengkap. Di ilmu olahraga itu ada yang namanya teori menekan rasa lelah. Menekan rasa lelah. Manajemen stres dong. Tapi pakai latihan, Oke. pakai doping, pakai segala macam gitu loh. Jadi manusia dibikin kayak robot lama-lama. Oke. Ya contohnya misalnya, sorry nih, bukannya gak usah tahu, gue denger ada orang juga, Bos. Ya nggak? Emang Mario pelaku juga. Ya. Bos eksekutif. Nih. Cristiano Ronaldo ke rumahnya, lu nggak bakal dapat hidangan minuman selain air putih. Iya. Lu mau 6 jam bertamu, minumnya air putih. Lu mau makan, nggak ada gorengan, semuanya rebus-rebusan. Oke. Siapa Wah. yang nggak mau, yang betah duduk sama Ronaldo? Nggak betah. Coklat nggak ada, kue tart nggak ada di rumahnya. Iya. Kayak gitu. Itu tadi ya. Kenapa? Disiplin. Bos, Cristiano Ronaldo berusaha menciptakan badannya, fisiknya. Mau umur berapapun dia harus siap main. Iya, Dia harus siap iya. bertanding sama yang muda-muda, bersaing. Dia nggak mau kalah. Kayak bersama kayak gitu, Bos. Iya. Jadi rasa tua pun ditekan, jangan sampai tua tuh. Iya. Kayak Dia gitu. ingin menyebarkan vibe-nya, vibrasinya bahwa sehat itu untuk semua, bahwa Betul. orang yang prima itu adalah untuk hak setiap orang, Betul. begitu kan? Ya Betul. berbagi itu gitu kira. Nah, Itu lama-lama mic lu kesenggol batangan. Muhammad Nasuha, sebagai penutup, ada kata-kata terakhir buat Maharaja. Enak aja. Kata-kata terakhir. Kata-kata mutiara, kata terakhir, kata-kata ya begitulah gitu. Terus sembarangan aja lu ngomong. Gua nanti pokoknya Ada pesan-pesan. Pesan-pesan. nggak? Kata-kata terakhir lu masih sehat begini. Wah kacau nih. iya, kata-kata buat Bapak yang menemukan Anda di antara rumputan jerami. Wis. Tanjur Ami. Nah gini deh, gini supaya simpelnya. Waktu lu sukses jadi PSSI, lu ingat nggak sama Bang Dasen? Ingat dong. Hah? Ingat dong. Terus ketemu lu bilang apa? Bang, gue inget gue dulu Bang, makasih nih Bang. Lu peluk di Bang Dasen di mana? Cuman waktu itu jarang ketemu, ya. Iya. Jarang sekali ketemu. Karena pas Karena masuk di luar terus. pas masuk timnas sudah nggak ketemu, jarang ketemu. Karena ketika saya main Lu di terima kasihnya gimana tuh? saya di klub, ya Datang ketika ke pas rumah. libur Datang. baru Suka ke rumah. datang. Lu peluk dong Bang, waduh. Iya. Lu juga dong peluk dia dong. Iya dong. Wah sukses juga lu jadi anak gua nih gitu. Saya yang terharu. Talenta saya nurun ke ini, Nasuha. Jadi kesimpulannya, ini ibarat batu cincin Bos. Gosoknya bagus. gue sih percaya tidak ada yang kebetulan. Memang betul. sudah takdirnya Doi ketemu penerusnya gitu. Betul. Gitu ya. Sudah itu udah pasti. Kayak kita bisa ketemu nih, Anda siapa kita bisa ketemu di meja ini. Ya nggak? Emang kebetulan. Jadi Om Mario, ada yang ngatur. Ya kali, ya Ada kan? yang Mario, ngatur, ya. jadi dia bukan di bola saja, Iya. pinter. Di sekolah pun dia juara. Oke. Oh gitu. Ini juara kelas, juara umum sekolah ini. Saya lihat sendiri rapotnya Lah katanya dia bilang sekolah berantakan tadi. di Tanya di SMP-nya, SMA. SMP. Oh SMP-nya. Waktu saya SMA-nya rekrut dia berantakan. ini waktu di SMP. KS Iya. SMP ini dulu, saya lihat rapotnya. Waduh, saya bilang jauh sama saya. Juara-juara umum dia di sekolah. Iya. Nah sekarang gini Muhammad Nasuha, lu sampein dong bakal anak-anak muda, remaja. Ya, anak muda nih. Lu punya cita-cita atau mimpi jadi pemain bola jangan tanggung-tanggung. Kira-kira lu mesti gimana gitu loh. Lu sampein aja tuh ngomong sama kamera lu. Saya Muhammad Nasuha, dengerin gua ngomong nih. Lu semua dengerin ya gitu. Oke, mungkin untuk pemain-pemain muda yang ingin jadi seorang pemain bola, bahwa menjadi seorang pemain bola itu nggak mudah, butuh perjuangan, butuh disiplin, butuh kerja keras, dan semuanya itu nggak bisa kita lihat
pemain itu bagus, tapi lihat prosesnya seperti apa. Karena proses itu yang penting. Menuju kesuksesan itu perlu proses yang panjang, perlu ketekunan, kedisiplinan, dan pesannya satu lagi, kalau udah sukses jangan puas diri dan jangan tinggi hati. Itu aja, tetap rendah hati aja. Jadi versi Muhammad Nasuha, berbahagialah dengan proses. Ya. Yoi. Mr. Nelson eksekutif juga. Maha guru. Maha guru kan? Yoi. Maha guru. Lu dong nyampein, terutama ya buat yang di Cilegon nih. Masa lu nyari bakat cuma satu doang? Emang meski banyak anak-anak nggak ada lagi yang lain? Kan mungkin aja ada Muhammad Nasuha yang lain. Saya kan doa melatihnya. Tapi kan sebagai sesepuh dong, sesepuh Cilegon dengan topi Krakataunya itu kan udah istilah main. Ya. Apa dong, lo mau nyampein apa nih buat anak-anak muda? Ya kalau saya sih sendiri buat para pelatih yang ada di Cilegon, mendidik anak-anak asuh itu harus jangan dilihat skillnya saja, tapi attitude-nya, terus semangat juangnya, itu aja mungkin. Jadi versi Bang Nelson, sehebat-hebatnya Anda jadi manusia, sehebat-hebatnya prestasi Anda, jangan lupa satu, harus punya kepribadian dan jati diri. Betul. Tanpa itu selesai umur lo semua, ya kan? Nggak dilihat orang lo. Ya udah. Ya kan? Apabila kita berandai-andai nih, Khairan Semidun ibaratnya. Kalau Bapak ditunjuk sebagai ketua PSSI, apa yang Bapak lakukan? Waduh. Jauh amat. Biarin. Kayak pertanyaan netizen. Bebas dong. Nggak, lu Persis Tangerang aja dulu, Tangerang. Persis kota kayak apa kayak. Ya kan? Berarti kalau untuk jawab ke PSSI. Ini dia udah mulai ngacak aja ya. Oke, Bang Nelson. Nasuha, makasih ya. Siap. Sama-sama. Ngomong-ngomong lu jadi asisten pelatih di mana sekarang? Di Ransu. Rans. Wah, Rans lu dapet orang bagus loh. Orang. Rans. Raffi Ahmad ya? Iya. Raffi Ahmad. Gede dong gaji. Hah? Gaji. Ya lumayan lah. Raffi Ahmad itu sendiri. Kalau ikut gua, makan gado-gado lo bekerok deh. Ikut Raffi Ahmad lo makan steak. Ya kan? Lihat tuh. Guru lo nih. Tenang aja kan. Ingat, tidak boleh cepat berpuas diri. Ya kan? Betul. Satu lagi yang lo mesti tiru sama guru lo, loyalitas. Itu loyalitasnya ke bola apa ke Krakatau, gila. Apa top ini pakai top lo, bos. Pak, Pak Nelson Pak, top Pak. Oke, ya demikian jumpa kita dengan podcast Suha Panas, satu podcast kesayangan Anda tetap dari Cilegon Banten, di studio kesayangan Anda di Cilegon Banten, kesayangan kita semua bersama dengan KSP Krakatau Sarana Properti. Saya Aris Surasana, Bapak Geng, dan Saya Chef Hari Prabu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.